langsung salah. Terus jawaban benar atau salah akan dijawab serempak setelah dihitung oleh MC 1, 2, 3 ya. Nah, jadi itu ingat, karena yang di sini memang sering baru, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, baru 2 tahun pelaksanaannya ya. Jadi satu orang, kalau SSBB yang penting diskusikan sebentar, kemudian diangkat, nanti juri akan memberi nilai ya. Jadi itu. Oke, itu saja barangkali dari saya supaya lebih matang ya. Ingat baik, tidak usah ragu-ragu anak ya, tidak usah takut dengan kami, kan kamu sudah belajar, belum tentu juri ini belajar semua, baru nanti baca soal ya. Tidak usah ragu-ragu, kamu ini adalah utusan dari masing-masing kecamatan yang paling baik ya, yang paling baik dari kecamatan, dan sekarang harus menjadi yang paling baik juga di kabupaten untuk bisa tampil di tingkat provinsi ya. Silakan Pak Subhan. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan seluruh peserta segala tamu undangan, agar kita tidak tegang di pagi hari ini, kita akan memulai lomba pada hari ini dengan menampilkan yel-yel dari setiap regu. Siap? Baik, kita mulai yel-yel pertama untuk regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Tarano, perwakilan Kecamatan Tarano. Saya sendiri sebagai juru bicara, Fitri Ramadhani. Di samping kanan saya, Ratu Mulyani, dan di samping kiri saya, Asis Anul Karim. Saya Ramabeno. Tak kami aran lagu siang. Tananang pola museum. Pang museum Tasiae. Terap ada serealuk. Pamilin tahu sabuan. Cikini kegondang dia. Kami kesini datang untuk berlomba. Cikampe, Tasikmalaya. Walaupun capek kita sudah biasa. Jakarta ke Jayapura. Jangan menyerah kalau kita yang kalah. Madura sampai Papua. Mari bersyukur jika kita juara. SMP Negeri 1 Tarano, cerdas, terampil, berakhlak mulia, peduli lingkungan. Spentuno, bisa juara. Salam museum, museum di hatiku. Salam museum, museum di hatiku. Salam rindu dari ujung timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk regu A dari SMP Negeri 1 Tarano. Selanjutnya regu B dari SMP Negeri 1 Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Sumbawa, dari Kecamatan Sumbawa. Dengan saya, Syifatri Aurelia sebagai juru bicara. Di samping kanan saya, Dewa Madyoga Yanamdipa. dan di samping kiri saya, Anita Murad. Tanya sini sekolah kami, SMP Negeri 1 Sumbawa. Oh Spenza, oh Spenza, oh Spenza, Sarinoto Spenza. Sekolah hebat dan ternama, wujud nyata siswanya cerdas. Mari kita wujudkan Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera. Spenza, Spenza, yes, museum di hatiku. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk regu B dari SMP Negeri 1 Sumbawa. Kita beralih untuk regu C, yaitu dari SMP Negeri 1 Rey. Kami regu C dari SMP Negeri 1 Rey dengan juru bicara Salsabila Divika Adira, dan sebelah kanan saya Alifat
Safia, dan sebelah kiri saya Lala Azra Mardatila. SMP Negeri 1 Re, sehat, cerdas, dan berkarakter, dan museum selalu di hatiku. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Regu C dari SMP Negeri 1 Re. Dan kita beralih ke Regu D dari SMP Negeri 1 Unter IOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMP Negeri 1 Teriwis. Saya sebagai juru bicara. Nama saya Dwi Adrianti Anggraini. Sebelah kanan saya Sarefa Diahli Aureli. Sebelah kiri saya Anggi Andisa Mailani. SMP Negeri 1 Teriwis, cerdas, terampil, berkarakter, spend one trees, pasti bisa, insya Allah menang. Museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Regu D dari SMP Negeri 1 Unter IOS. Baik, kita beri tepuk tangan dulu yang sekali lagi yang luar biasa untuk keempat regu yang sudah hadir dan akan bertanding di babak penyisihan pertama. Dalam babak penyisihan pertama ini kami mohon masing-masing dari juru bicara untuk maju ke depan. Baik. Ya, soal masih tersegel Bapak Ibu. Ya, masih tersegel dan belum terbuka adik-adik. Dan regu, ya, kita akan mulai dari SMP Negeri 1 Tarano. Soal nomor 4. Ayo, semangat terus. Bentar ya. Bu Endang, Bu KUPT. Mohon izin ya, ini soalnya karena memang betul-betul sangat rahasia, sampai lupa di pintu juri. Harusnya setiap juri memegang soal. Juri nggak boleh buta belakang. Son, kopi dulu soal yang penyisian pertama. Mohon bersabar adik-adik ya, tidak ada waktu untuk jangan deg-degan ya. Berdoa, ya. Ini luar biasa sekali, kita sambil menunggu nanti. Jadi tadi ada soal 4 ya, kedua soal 4 untuk regu A.
Jadi ini bukti bahwa soal benar-benar tidak dibocorkan. Betul-betul dipegang oleh pembuat soal dan pagi ini belum diserahkan kepada kami. Jadi baru saat ini diperbanyak untuk juri. Jadi satupun juri kecuali pembuat soal yang mengetahui soalnya. Jadi tidak ada oh ini soalnya udah di ini, kecuali pembuat soal juga tidak ada melakukan komunikasi dengan juri. Boleh dibuktikan. Saya tahu pembuat soal tapi saya tidak pernah menanyakan mana soalnya. Soal juga diketik oleh pembuat soal, tidak diberikan kepada staf. Ini jadi baru bukti bahwa soal benar-benar rahasia ya. Oke anak-anak, kita siap ya. Jadi kami persilakan kepada Ibu Kabid. Baik. Kita akan mulai babak wajib rebut untuk regu A. Pertanyaan pertama. Berdirinya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW memiliki slogan Ten Nutte van het Algemeen. Apa arti slogan tersebut? Untuk kepentingan masyarakat umum. 100 untuk A. Mohon tenang, Bapak Ibu untuk tidak merespon. Baik, soal nomor kedua. Museum pertama di Nusantara yang didirikan oleh seorang bumi putra dan pejabat kerajaan Surakarta bernama KPA Sosro Diningrat IV. Apa nama museum tersebut? Museum Radia Pustaka. 100 untuk A. Soal nomor 3. Di kota manakah Museum Basuki Abdullah didirikan? Lemparkan ke B. Siapa yang meminta? Siapa? Silakan. Diperebutkan ya. Sesuai dengan peraturan yang telah dibacakan tadi. B, C, D. Baik. Tidak ada ya. Jawabannya Kota Jakarta. Ya, Kota Jakarta. Soal nomor 4. Sebutkan salah satu tujuan pengadaan koleksi di museum.
Untuk tata pameran. Ya, 100. Untuk tata pameran tetap ya. Ya, kita lengkapi 100. Iya. Soal nomor 5. Konsepsi pemujaan nenek moyang dengan menggunakan sarana dari batu besar mulai dikenal pada zaman apa? Zaman Megalitikum. 100 untuk A. Soal nomor ke-6. Siapa pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung dari Eropa dengan melintasi Samudra Pasifik ke Asia atau Kepulauan Filipina pada tahun 1521? Christopher Columbus. Salah. Ferdinand Magellan. Juru bicara. Ferdinand Magellan. Ya, 100. Diingatkan lagi ya. Pas pada saat babak wajib rebutan, biasanya kita lempar ke regu sebelahnya. Ini disilahkan regu yang mana saja, tapi yang menjawab juru bicaranya. Yang sudah tahu jawabannya, bisikkan kepada juru bicaranya. Atau juru bicaranya bisa ya. Jadi yang hanya bisa menjawab selain juru bicara itu pada di babak rebutan yang terakhir. Kalau wajib rebutan hanya juru bicaranya. Baik. Kan ya? Ya. Kodenya adalah ketika dewan juri sudah bilang salah, langsung pencet bel, ya. Oke, mengerti? Kalau sudah dibilang salah oleh dewan juri, langsung diperebutkan, ya. Baik, selanjutnya. Hari Kebangkitan Nasional atau HKN diperingati setiap tanggal 20 Mei. Hari ini memperingati peristiwa bersejarah pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Peristiwa apa yang dimaksud? Hari Kebangkitan Nasional. Salah. B. Pembentukan organisasi Budi Utomo. 100. 100 untuk regu D. Soal selanjutnya. Di manakah naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945? Jalan Pegangsaan, Jakarta Timur, nomor 56. Salah ya, kurang tepat. Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. 100 untuk B. Soal selanjutnya, Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, salah satu prasasti tertua di Indonesia dan menjadi bukti berdirinya kerajaan apa? Mataram kuno. 100 untuk A. Pertanyaan selanjutnya, tayangan gambar. Ya, benda ini adalah salah satu koleksi Museum Nasional dengan nomor inventaris 10728A. Apa nama koleksi? Tunggu dulu, Regu A bisa menjawab dulu. Bisa dilihat gambarnya? Bisa dilihat gambarnya, diperbesar teman-teman. Bisa terlihat gambarnya? Silakan. Dilemparkan. Ya. Cetakan uang KW Aceh. Ya, 100 untuk B. Ya, kita beri tepuk tangan. Dia sudah berakhir untuk Regu A. Kita lihat dulu skor sementara. Ya, Regu A saat ini dengan skor 400, Regu B 300, Regu C 0, dan Regu D 100. Kita beralih ke soal selanjutnya untuk Regu B. Kode soal nomor 2.
Ya, masih tertutup dan tersegel Bapak Ibu. Ya mohon bersabar. Jangan dikopi atau masih diklaim. Kode soal nomor 2 untuk regu B. Soal pertama, lahirnya museum tidak bisa dilepaskan dari kalangan terpelajar dan bangsawan Eropa untuk mengumpulkan benda-benda kuno yang dianggap menarik, indah, dan aneh. Kalangan tersebut di atas lebih dikenal dengan nama Antiquarian. 100 untuk B. Soal nomor 2, gedung apa yang digunakan sebagai Museum Kebangkitan Nasional? Gedung Stovia. 100 untuk B. Soal ketiga, ada berapa jenis koleksi yang dimiliki oleh Museum Batik Indonesia? Sebutkan salah satunya. Batik Perkeper. Ulangi. Batik Perkeper. Ya, 100. Soal selanjutnya, C.C. Bird mengungkapkan bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan apa? Golongan Waisya. Salah. Golongan Brahmana. Salah. Tidak diperebutkan lagi. Jadi yang betul adalah golongan ksatria. Soal selanjutnya, Bentar, mic itu tolong ditaruh dekat mulut anaknya, enggak terlalu berat. Pegang mic-nya. Tuh suka 10 kilo beratin mulutnya, ndek bawa ini. Loya sama Iti itu opang. Kesalahan nanti pertanggungjawaban kita. oh penonton, lanjut. Baik, kita akan lanjut ke babak rebutan. Dewan juri sudah siap. Soal rebutan A. Baik, mohon regu A, regu B, regu C, dan regu D tolong fokus mendengarkan, dan juga panitia jangan lupa juga melihat bel, ya, juga juri, siapa tahu nantinya jangan menjawab sebelum ditunjuk ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, untuk soal yang pertama, museum negeri yang didirikan di Provinsi Maluku diberi nama Oh ya, silakan. Iya, baik. Maaf. Regu A itu yang menyala lebih duluan. Silakan regu A. Siwa 5. Iya. Benar, 100 nilainya. Siwa 5. Soal nomor kedua. Sebelum namanya diubah pada tahun 1957 menjadi Museum Jakarta Lama,
Apa nama sebelumnya museum tersebut? A. Museum Haute Batavia. Ya, Haute Batavia. Ya, Museum Haute Batavia. Tapi bisa di depan, museumnya juga bisa di belakang. Ya, baik, silakan. 100 untuk regu A. Berikut Batavia. pertanyaan ketiga, silakan. Soal selanjutnya, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen menjadi slogan Ten Route van het Algemeen. Apa arti slogan tersebut? Untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, 100 regu A. Soal selanjutnya, ya Ibu langsung menunjuk saja ya. Raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. B. Raja kedua bernama Aswawarman dan raja ketiga bernama Mulawarman. Salah. Raja pertama bernama Kudungga, kedua Ya, salah ya nak ya. Jadi jawaban yang benar adalah Mulawarman. Ya, jadi jawaban pertama yang dihitung. Baik, soal selanjutnya. Mohon fokus, mohon tangan di atas bel, teman. Min 50 untuk regu B. Cornelis de Houtman dan rombongannya mendarat untuk Ya, A. Banten. Salah. Regu B, regu A. Min 50. Jawaban yang benar adalah Portugal atau Portugis. Baik, soalnya adalah Cornelis de Houtman dan rombongannya mendarat untuk pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten setelah menyusuri arah timur Samudra Hindia dan tidak melalui Selat Malaka. Siapakah yang menguasai Selat Malaka? Dan jawabannya adalah Portugis atau Portugal. Soal selanjutnya, peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 lebih dikenal dengan nama apa? Regu B. Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, perjanjian apa yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika? Regu A. Perjanjian Renville. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, siapa nama pemimpin rakyat Surabaya melawan sekutu pada tanggal 10? Ya, regu B. Bung Tomo atau Sutomo? Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 9. Setelah BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya, maka lembaga tersebut dibubarkan pada tanggal 7. Regu A. PPKI. Ya, 100 untuk regu A. Mohon juru bicara yang hanya bicara ya, temannya dibisikkan. Tidak boleh selain juru bicara. Oh bebas. Baik, selanjutnya tayangan gambar. Museum Naskah Proklamasi. Regu B ya. Coba diulangi jawabannya. Museum Naskah Proklamasi. Ya, 100 untuk regu B. Baik, dan ya maaf Bapak hanya pengamat yang boleh memberikan sanggahan atau lainnya. Baik, soal selanjutnya dan soal habis. Nomor 10 dipending dulu. Tadi jawabannya siapa regu B? Apa jawabannya? Siapa yang menjawab? Museum Naskah Proklamasi. Salah. Kurang lengkap. Jadi kurang lengkap. Dikurangi 50 regu B. Bu, jawabannya Bu. Gedung Bangunan Cagar Budaya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pak, mohon maaf Bapak kan penulis naskah Bapak. Situ aja, tinggal kasih tahu ke kami, nggak perlu memberitahukan no. Mohon izin ya Pak Muiz. Iya, makanya Bapak kasih tahu ke kami nanti ya Pak. Mohon maaf. Regu B kurangi 50.
Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk babak penyisihan pertama untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Dan kita akan melihat skor akhir. Baik, mana semangatnya untuk kelompok A dulu, tepuk semangatnya luar biasa. Semoga kita beri semangat untuk kelompok regu B, semangat untuk regu C, dan semangat untuk regu D. Dan kita beri tepuk tangan untuk babak penyisihan pertama telah selesai. Dan inilah skor akhirnya. Baik, saya baca untuk babak rebutan. Tadi jumlah nilai yang terkumpul di babak rebutan itu adalah 450 untuk regu A. Kemudian regu B itu 100. Kemudian regu D masih kosong dan regu D juga kosong untuk babak rebutan. Total nilainya untuk regu A 1450. Kemudian regu B 1850. Regu Terima kasih.